Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang saya sayangi dan saya banggakan, selamat berjumpa kembali dengan Ibu Suyatmi. Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan kita tetap semangat belajar walaupun ada pandemi COVID-19. Pada pagi ini kita akan melanjutkan pembelajaran IPA melalui rekaman video. Sebelum kita lanjutkan pembelajaran, kita panjatkan puja puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Semoga mendapat hidayahnya dan kesehatan, dan kita tetap menerapkan protokol kesehatan, memakai masker, cuci tangan dengan sabun, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Dengan menerapkan protokol kesehatan, semoga kita terhindar dari COVID-19. Pada pagi ini, kita akan mempelajari tentang bioteknologi. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran tentang bioteknologi, kemarin anak-anak masih ingat saya jelaskan tentang kemanetan dalam produk teknologi. Coba sebutkan apa yang dimaksud dengan kereta maglev dan apa keunggulannya, dan sebutkan kekurangannya. Coba anak-anak siapa yang bisa? Selanjutnya bab ini kita akan melanjutkan tentang bioteknologi. Pernahkah anak-anak melihat seseorang yang membuat tape atau tempe? Dan apakah anak-anak sering makan tempe dan tape? Tempe dan tape merupakan hasil dari bioteknologi. Coba apa yang dimaksud bioteknologi itu? Bioteknologi ini merupakan contoh bioteknologi hidroponik. Tujuan pembelajaran ini adalah setelah mempelajari penayangan video ini, diharapkan siswa dapat 1. Menjelaskan konsep bioteknologi konvensional dan modern. 2. Mengidentifikasi peran-peran bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. 3. Membuat produk bioteknologi konvensional yang ada di lingkungan sekitar. Bioteknologi dan pemanfaatannya. Pada dasarnya, macam bioteknologi dapat digolongkan menjadi 2, yaitu 1. Bioteknologi konvensional. Yang kedua, bioteknologi modern. Bioteknologi konvensional
adalah biologi yang menggunakan mikroba untuk mendapatkan suatu produk, barang, atau jasa sesuai dengan kebutuhan manusia melalui suatu proses fermentasi. Berikut ini merupakan contoh bioteknologi di produk makanan dan minuman hasil fermentasi. Antara lain, 1. Mikroorganisme Rhizopus oligosporus diberikan pada kedelai akan menghasilkan produk tempe. Yang kedua, Aspergillus oryzae bahan kedelai akan menghasilkan tauco. Yang ketiga, Aspergillus wenti dari bahan kedelai akan menghasilkan kecap dan seterusnya, termasuk Acetobacter chilinum bahan air kelapa akan menghasilkan nata de coco. Bioteknologi modern adalah bioteknologi yang betul-betul mengoptimalkan pemanfaatan biologi sel dan biologi molekuler, disebut juga rekayasa genetika, dalam rangka pembuatan suatu produk yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Contohnya, produk hasil rekombinan DNA. Produk hasil rekombinan DNA antara lain interferon yang berfungsi melawan infeksi dan meningkatkan sistem kekebalan. Yang kedua, insulin dapat mengontrol kadar gula darah atau diabetes mellitus. Vaksin dapat meningkatkan kekebalan tubuh, dan seterusnya. Urokinase dapat menghilangkan pembekuan darah. Penerapan hasil bioteknologi di bidang industri. Peran dari pemanfaatan bioteknologi pada bidang industri adalah berupa produk makanan dan juga minuman, protein sel tunggal, dan zat organik. Produk bahan makanan dan minuman. Penerapan dari prinsip bioteknologi ini adalah memakai prinsip tradisional yang memakai fermentasi. Pengertian fermentasi adalah suatu proses perubahan kimia karbohidrat menjadi alkohol atau menjadi asam oleh mikroorganisme untuk jenis makanan dan minuman yang menggunakan prinsip fermentasi dapat dilihat pada tabel di atas pada bioteknologi konvensional. Penghasil protein sel tunggal atau PST. Pengertian PST adalah protein yang dihasilkan oleh mikroorganisme dan letaknya berada di dalam sel mikroorganisme tersebut. Tujuan PST adalah untuk mendapatkan protein dalam rangka mengatasi kekurangan protein. Contoh mikroorganisme yang menghasilkan
PST adalah bakteri Methylopilus, Methylotropopus, dan alga hijau. Inilah pemanfaatan dari bioteknologi untuk menghasilkan PST. 3. Penghasil zat organik. Bioteknologi juga dapat berperan dalam menghasilkan zat organik. Zat organik merupakan suatu zat yang mempunyai kandungan karbon, oksigen, dan hidrogen. Zat organik dihasilkan dari proses fermentasi mikroorganisme. Sebagai contoh adalah asam sitrat oleh Aspergillus niger. Di bidang pertanian, di bawah ini merupakan bioteknologi pertanian yang sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. 1. Organisme transgenik. Organisme transgenik adalah organisme yang memperoleh sisipan gen tertentu dari organisme lain sebagai pembawa sifat yang diharapkan. Hal ini juga memanfaatkan bioteknologi. 2. Kultur jaringan. Menumbuhkan ekpan pada media sehingga akan tumbuh kalus dan pada akhirnya akan menjadi plantet atau tanaman kecil yang memiliki akar, batang, dan juga daun. Keuntungan teknik kultur jaringan dengan memanfaatkan bioteknologi adalah: 1. Memiliki sifat yang mirip dengan induknya. 2. Bisa diperbanyak dalam waktu yang singkat dan cepat. Tidak memerlukan tempat atau lokasi yang luas. 4. Kesehatan dan kualitas dari bibit yang terjamin. 5. Kecepatan dalam pertumbuhan yang lebih cepat jika dibandingkan dengan alami. 3. Hidroponik. Pengertian hidroponik adalah teknik dalam bercocok tanam tanpa memakai tanah sebagai media tanamnya. Hidroponik juga memanfaatkan bioteknologi. Keuntungan cara bertanam dengan hidroponik adalah: 1. Tidak membutuhkan lokasi atau tempat yang luas. 2. Pupuk lebih hemat. 3. Kualitas produk hasil panen lebih baik. 4. Tanaman bebas dari hama penyakit. 5. Panen dapat berlangsung secara terus-menerus. 6. Tanaman dapat tumbuh dengan lebih cepat. Yang keempat, aeroponik. Aeroponik adalah teknik bercocok tanam tanpa memakai media tanam untuk tumbuhnya akar. Dan akar dibiarkan secara terbuka menggantung pada suatu tempat yang kelembapannya telah dijaga. Aeroponik juga merupakan pemanfaatan dari bioteknologi. Di bidang lingkungan, penerapan di biotek pada bidang lingkungan, misalnya 1. Gasohol adalah merupakan fermentasi molase oleh Saccharomyces cerevisiae. Yang kedua, biohidrometalurgi atau pemisahan logam dari bijinya. Yang ketiga, pencemaran logam berat dari limbah industri yang dapat diatasi dengan memanfaatkan bioteknologi. Yang keempat,
Bioremediasi adalah suatu cara menghilangkan polutan atau kontaminasi yang terdapat di air, tanah, dan juga udara dengan memanfaatkan mikroorganisme seperti halnya Pseudomonas. Yang kelima, pemanfaatan bioteknologi dapat digunakan untuk mengatasi pencemaran limbah organik, yaitu dengan menggunakan tumbuhan air seperti halnya enceng gondok. Di bidang peternakan, pemanfaatan di bidang peternakan: 1. Inseminasi buatan, 2. Cloning, 3. Teknologi transgenik. Di bidang kedokteran, pada bidang kedokteran dan kesehatan, pemanfaatan bioteknologi: 1. Antibodi monoklonal, 2. Dalam pembuatan insulin, 3. Terapi gen adalah merupakan pengobatan terhadap penyakit atau kelainan genetik dengan menyisipkan gen yang normal. Pemanfaatan bioteknologi ini sangat bermanfaat bagi penderitanya. Yang keempat, antibiotik. Yang kelima, interferon. Yang keenam, vaksin. Yang sebagai contoh adalah vaksin hepatitis B dan malaria. Biotek dalam produksi pangan. Di bidang produksi pangan, bioteknologi juga memiliki manfaat yang banyak, antara lain: 1. Makanan bahan susu. Pada prinsipnya adalah memproses susu dengan fermentasi yang menghasilkan asam laktat. Yang keju oleh Probia-bakterium yang juga memiliki fungsi memberi rasa dan tekstur dari keju. 2. Makanan non-susu, antara lain roti, asinan, dan alkohol dengan ragi. Yang kedua, kecap dengan Aspergillus oryzae. Yang ketiga, nata de coco dengan Acetobacter chilinum. Cokak dengan Acetobacter aceti. Dampak bioteknologi di berbagai bidang. Berikut adalah dampak dari bioteknologi pada berbagai bidang, antara lain: dampak bioteknologi di bidang lingkungan. Bioteknologi memiliki dampak pada bidang lingkungan. Organisme transgenik yang dilepaskan ke alam bebas bisa jadi membuat terjadinya perubahan keseimbangan ekosistem. Hal ini disebabkan karena setiap spesies tertentu mempunyai fungsi tersendiri pada suatu ekosistem. Organisme transgenik tersebut dikhawatirkan akan membuat perubahan peranan organisme lain dalam ekosistem. Dampak bioteknologi bidang sosial ekonomi. Selain di bidang lingkungan, bioteknologi juga berdampak pada bidang sosial ekonomi. Timbulnya hak paten atas rekayasa genetik, swastanisasi pada kelompok tertentu akan memberikan suatu pengaruh terhadap kehidupan masyarakat. Dampak bioteknologi di bidang kesehatan.
Suatu organik yang disisipi oleh gen yang tahan zat antibiotik dikhawatirkan bisa menurunkan daya tahan tubuh kepada penyakit jika dikonsumsi oleh manusia. Hal ini dapat menimbulkan masalah yang cukup serius. Inilah dampak bioteknologi pada bidang kesehatan. Dampak bioteknologi di bidang etika atau moral. Dampak bioteknologi selanjutnya adalah pada bidang etika dan moral. Pemindahan gen suatu makhluk ke dalam sel tubuh makhluk yang lain dianggap tidak etis oleh masyarakat, karena hal ini merupakan pelanggaran terhadap hukum alam yang terbuka. Harapannya artikel bioteknologi di atas memberi manfaat. Kesimpulan. Satu, bioteknologi dapat digolongkan menjadi dua, yaitu bioteknologi konvensional, dua bioteknologi modern. Dua bioteknologi konvensional contohnya pembuatan tempe, pembuatan tape, pembuatan Yakult, pembuatan kecap. Tugas: jelaskan perbedaan antara bioteknologi konvensional dengan bioteknologi modern. 2. Beri beberapa contoh hasil bioteknologi konvensional. 3. Beri beberapa contoh hasil bioteknologi modern. 4. Jelaskan dampak bioteknologi di bidang A. Lingkungan, B. Kesehatan, C. Sosial, D. Etika. Anak-anak, sekian dahulu pembahasan tentang bioteknologi dari Ibu. Apabila kurang jelas, bisa menghubungi lewat WA atau telepon, dan apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Untuk minggu yang akan datang, kalian kerjakan buku PR halaman 168, uji kompetensi 1. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.